Nah, baik, kita lanjut di part 2. Karena di part 1 tadi durasinya hanya 15 menit saja, maka yang saya buat adalah dua part, Pak. Dua part, dimana part 1 saya menjelaskan tentang webnya, yang part 2 saya akan menjelaskan tentang codingannya. Yang pertama kita masuk ke header.php. Nah, sudah maksudkan header itu adalah kepala, berarti tampilan utama dari si web tersebut. Nah, contoh nih, contohkan. Nah, ini. Nah, ini menggunakan bahasa HTML ya. Nah, ini ya sebenarnya kayak contoh yang ini nih. Tampilannya, outputnya akan seperti ini. Nah, output codingan yang tadi sebentar, kita kembalikan dulu. Nah, codingan yang ini dia akan memunculkan atau membuat menu seperti ini, Pak. Nah, seperti ini. Dia akan membuat menu seperti ini, menghasilkan output yang seperti ini. Lalu, di mana perintah-perintah yang ada di contoh suhu, kelembapan, dan tinggi air? Nah, itu nanti, Pak. Kita masuk ke indeks. Nah, indeks ini sama dengan kayak yang header ini, Pak. Cuman koneksinya sebenarnya untuk pengkoneksiannya dia di sini. Nah, indeks ini untuk tampilan awal di sini. Nah, di sini, Pak. Ini indeks ini sebenarnya. Nah, cuman karena akan header ini nggak bisa langsung, maka dia terkoneksi dengan si indeks PHP ini dengan memasukkan header.php.com. .php.com. Header.php maksud saya, sorry ya. Dengan include header.php. Ini menggunakan bahasa PHP. Selanjutnya kita ke footer. Ini tombol klik atau toggle menu yang dimana menggunakan function. Ini function. Nah, untuk mengklik ini, hasil yang dihasilkan oleh codingan ini adalah seperti ini, Pak. Nah, ini. Nah, dia bisa melebar agar lebih terlihat jelas gitu. Menunya ada perhitungan fuzzy, ada penjelasan gitu. Oke, kita lanjut. Untuk di fuzzy, nah di sini nih. Nah, tadi kan ada tampilan kayak contoh seperti ini, Pak. Coba kita mulai menghitung dulu lagi ya. Kita hitung lagi 32. Di sini adalah 20. Di sini adalah 4. Oke. Nah, kelembapan suhu. Tuh. Nah, dari codingan ini dia harusnya menggunakan ada yang namanya dataset aset di image suhu.jpg. Dia ngambilnya dari data, kalau nggak dari database, dia ngambil dari apa? Ya, file yang ada di kita download di awal tadi. Kita download. Nah, dia tinggal memanggil sesuai dengan perintah yang kita masukkan di sini. Sesuai dengan masukan yang ada di atas. Nah, yang di sini. Kalau kita masukkan yang ke suhunya contoh 30 atau 31 lah. 31 itu 1. Nah, dia memanggil grafik seperti ini, tetap seperti ini karena grafik contoh kita masukkan di berapa gitu. Kita 100. Kan 100 itu udah pasti perhitungannya di sini yang di suhu ini udah nggak ada. Seperti itu udah pasti yang 100 itu dia masuk ke maksimum kan. Nah, makanya dia cuma menyediakan satu gambar dengan beberapa kondisi begitu, Pak. Kayaknya dia tinggal cuman ini sebenarnya codingan sederhana ya, Pak. Nah, dia cuman memasukkan dia bikin gambar JPEG, dia bikin tentang values-nya, kemungkinan prediksinya sampai mana, suhu dan kelembaban dan lain-lainnya.
Nah, dia tinggal bikin grafiknya saja. Jadi kita yang seperti tadi yang saya bilang. Nah, kayak di sini. Contoh hasilnya bukan optimal. Contoh nih Pak ya, bukan optimal. Hasilnya adalah minimum lah intinya. Dia kan berada di sini, Pak. Nah, kenapa dia bikin 1 sampai 5 diberi jarak seperti ini? Biar kita bisa memprediksi, oh di sini 2, di sini 3, di sini 4. Seperti itu. Soalnya kalau dia bikin dari 1, 2, 3 sampai ke 40, saya rasa codingannya nggak bakal seperti ini, Pak. Bahkan JPEG yang dia bikin nggak sesederhana seperti ini, Pak. Gitu. Sama juga dengan keanggotaan kelembaban, terus keanggotaan tinggi air, sama saja. Nah, output yang tadi kan sudah saya bilang, kalaupun sini tuh, nah grafik output dia bikin di sini, grafik outputnya. Nah, begitu. Terus selanjutnya adalah gambar rules, dia masukkan dulu daftar rules. Ini ngambil dari sini. Nah, perhitungannya dari nilai grafik suhu, dia totalkan semua dulu, dia bikin optimal, sub minimum, dia bikin suhu optimal, dia bikin suhu maksimal dengan menggunakan EHO-BR ataupun EHO maksimal. EHO-BR ini maksudnya untuk memprediksi berapa kejauhan antara angka yang dia prediksi oleh si web tadi. Sama juga dengan nilai kelembapan, nilai air, nilai ketinggian air. Ini sama aja untuk menampilkan string atau gambarnya seperti ini, Pak. Yang di sini. Nah, gitu. Nah, ini kalau bahasa apa? Bahasa gaulnya ini adalah rumusnya gitu. Nah, di sini nih. Nah, di sini tuh hasil dari nilai-nilai tinggi air, kelembapan, nilai suhu itu dikalikan. Contoh. Tuh, seperti ini, Pak. Ini udah ngerekam belum sih? Oh ya, udah ngerekam. Nah, terus ada suhu optimal, suhu returnnya nilai suhu optimal dari perkalian yang di atas ini, Pak. Dari suhu yang di atas ini dihasilkan nilai optimal, terus suhu maksimal dan lain-lain. Terus kita masuk sini. Nah, ini yang terakhir, Pak. Untuk include buat input ke output yang dihasilkan, maka dia ngambil dari header PHP, terus dia menggunakan class box, dia menggunakan, intinya di sini untuk form pengisian tinggi air, kelembaban, tinggi air, suhu, itu hasil yang ditampilkan itu seperti ini, Pak. Nah, di sini adalah hasil yang menggunakan box ini adalah perhitungan padi yang tadi yang di sini. Jadi beda perhitungan yang di sini. Coba saya tandai, bisa. Nah, dia cuma sebatas ini, Pak. Nah, untuk codingan ini dia sebatas ini. Nah, output yang ini input, dia coding. Setelah dia coding, outputnya akan seperti ini. Nah, kalau yang di bawah untuk fungsi keanggotaan suhu, fungsi keanggotaan kelembaban, terus fungsi apa lagi dan lain-lain, itu udah menghitungnya dari yang fuzzy.php yang satu ini. Gitu. Ini sebenarnya pengkoneksian aja sih, Pak. Dari sini dari ini kebanyakan koneksi sih untuk fuzzy Mandani yang ini. Nah, pengkoneksian dari header dia masuk nih, dia nginclude juga dari header.php untuk tampilan di luarnya, terus lalu dia ngambil dari fuzzy.php yang satu ini gitu. Jadi tinggal dikoneksikan saja. Baik, terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.